Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi saya itu punya kemampuan menerawang sedikit gitu ya. Artinya apa? Biasanya yang jawabnya paling kenceng, yang hadirnya paling cepat, itulah yang akan menjadi penulis bestseller. Insya Allah ya. Nah, jadi saya Amin. saya ulangin salamnya dan mohon dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya doakan semuanya jadi penulis bestseller ya. Amin. Sahabat Pena Hexa, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih pada penerbit Pena Hexa yang sudah mengundang saya, khususnya Coach Septian Syakir ya, yang sudah mengundang saya ke acara yang luar biasa ini. Kenapa saya bilang luar biasa? Iya, karena orang yang dipilih menjadi penulis adalah orang-orang pilihan. Percaya nggak ibu-ibu sahabat Pena bahwa teman-teman ini adalah orang-orang pilihan? Percaya bahwa penulis itu adalah orang-orang pilihan. Oke. Saya minta dibantu untuk ini ya, Mas Angga ya, untuk di screen share-nya untuk di ya. Oke. Sebelum menulis fiksi. Jadi sayang sekali kemarin saya tidak bisa mendengarkan Coach Anna menyampaikan materinya, tapi saya melihat teman-teman di grup gitu ya mengirimkan alasan menulis ya, alasan menulis. Wah, itu saya baca gitu ya, luar biasa gitu. Teman-teman sudah menyampaikan, sahabat sudah menyampaikan dengan detail gitu ya, itu luar biasa. Nah, sebelum menulis fiksi kita juga begitu, harus ada alasan kenapa kita menulis fiksi. Ya. Iya, Bunda. Oke. Bagi yang belum di-mute, tolong di-mute dulu ya. Oke. Coach Vita dinyalakan itunya, Coach. Oh ya, maaf. Ya, mungkin sahabat Pena pernah mendengar bahwa ada orang yang melakukan yang sakit bahkan sampai melakukan bunuh diri karena kata-kata. Ya. Kata-kata yang menyakitkan atau kata-kata yang bentuknya yang disebutnya killer statement, ya killer statement itu membuat seseorang bisa sakit bahkan bunuh diri gara-gara itu. Makanya kemudian kata-kata itu dikatakan bisa lebih tajam dari belati. Nah, kalau kata-kata itu bisa lebih tajam dari belati, ternyata tulisan itu bisa lebih hebat dari peluru. Kenapa? Karena pengaruhnya begitu besar. Kalau kita berbicara seperti saat ini misalnya, di sini ada 41 orang, berarti yang mendengarkan hanya 41 orang. Tetapi ketika saya menulis, itu bisa dibaca ribuan orang. Maka efeknya juga bisa lebih dahsyat. Ya. Makanya kemudian hati-hati dalam memilih alasan. Nah, kenapa harus demikian? Karena tulisan itu sifatnya kan ya menginformasikan, lalu menginspirasi, kemudian menggerakkan orang lain. Ya. Maka kemudian
saya memilih tema malam ini adalah menulis fiksi mengasah empati. Karena dengan kita menulis fiksi, kita bisa menginspirasi bahkan menggerakkan orang lain. Gitu ya. Oke, lanjut dulu. Oke. Ada yang bertanya-tanya nggak, sahabat pena? Fiksi mengasah empati, gitu. Emang benar gitu? Mungkin ada yang bertanya begitu, fiksi mengasah empati. Fiksi itu bukannya hanya hayalan, gitu. Bukannya fiksi itu cerita yang diada-adakan. Oke, saya berani menyatakan bahwa fiksi itu mengasah empati baik bagi penulis maupun pembaca. Kenapa? Yang pertama, lantai di musola. yang pertama, penggambaran tokoh yang detail, baik itu perasaannya, jalan pikirannya, kemudian fisiknya. Ya, kan kalau kita melakukan nulis fiksi itu kan sampai detail ya, menggambarkan tokohnya seperti apa, bagaimana apa yang dirasakan olehnya, kemudian apa yang dipikirkan oleh tokoh utamanya atau tokoh pembantunya, gitu ya. Kemudian nanti penggambaran fisiknya digambarkan secara detail, dideskripsikan, misalnya kulitnya sawo matang, tingginya 165 cm dan sebagainya. Itu akan membuat penulis dan pembaca memahami sekitarnya, baik itu memahami sesama manusia, kemudian hewan, ya, bahkan alam sekitar. Kenapa hewan? Karena di fiksi kita bisa mengangkat tema bahkan tentang hewan. Coba lihat kalau teman-teman gitu ya, kalau sahabat pena baca cerita anak itu kan banyak, jadi menanamkan moral itu lewat hewan, lewat penceritaan tentang hewan. Nah, itu bagaimana si semut yang baik hati gitu ya, memberikan bantuan kepada merpati misalnya seperti itu. Nah, itu membuat anak-anak kemudian berempati pada semut gitu ya. Maka kemudian ketika ada misalnya ada semut yang dia tidak mengganggu, kemudian kita tidak perlu mengatakan kepada anak kita, "Hei, jangan dibunuh, kasihan." Tapi dia ada perasaan empati terhadap hewan itu secara tidak sadar gitu ya. Secara tidak sadar kemudian dia berempati terhadap hewan-hewan di sekitarnya. Kemudian cerita tentang kucing, cerita tentang marmut dan sebagainya. Bagaimana hewan-hewan lemah itu digambarkan mereka baik hati dan sebagainya, kemudian menjadi mindset buat anak-anak bahwa kita harus menyayangi hewan-hewan di sekitar kita. Nah, seperti itu. Bahkan alam, gitu ya, bahkan alam. Kadang-kadang ada penulis-penulis yang dia melakukan majas personifikasi. Jadi dia itu menyerupakan tokoh utamanya dengan misalnya dengan pohon, dengan bahkan ada saya pernah baca dengan tiang listrik. Bagaimana tiang listrik itu menjadi saksi manusia-manusia yang hidup di sekitarnya seperti itu. Nah, itu kemudian terjadilah di situ muncul kemudian ada perasaan bahwa kita mengenal orang lebih dalam, kita mengenal manusia lebih dalam, kita mengenal hewan lebih jauh dan alam sekitar. Kemudian deskripsi itu mampu membuat penulis dan pembaca lebih mengenal dirinya dan orang lain lebih jauh. Deskripsi itu mampu membuat penulis dan pembaca lebih mengenal dirinya dan orang lain lebih jauh. Ya, saya katakan demikian karena tadi balik lagi ke nomor yang pertama tadi ya, bahwa dengan pendeskripsian tadi baik perasaannya, jalan pikirannya, fisiknya, kemudian seseorang itu bisa lebih mengenal dirinya. Di fiksi itu kadang-kadang digambarkan bagaimana ekspresi orang ketika dia bersedih. Misalnya air matanya menetes, kemudian bahunya melorot, ya, kemudian ini sampai di pipinya ada bercak-bercak bekas tangis, ya, hidungnya yang memerah, ya, kemudian dan sebagainya, ya, itu akan kemudian membuat seseorang itu mengenal, oh begitu ekspresiku ketika bersedih. Atau ketika seseorang berbohong, kadang-kadang fiksi itu menuliskan, ada penulis-penulis yang memang sudah piawai mendeskripsikan bagaimana orang yang berbohong, ya, bagaimana matanya, ya, melirik ke
kiri gitu ya, melirik ke kiri, kemudian bagaimana bibirnya merapat, bagaimana, nah yang seperti itu digambarkan secara detail di fiksi. Maka kemudian manusia bisa mengenal lebih dalam tentang dirinya dan orang lain. Kemudian saat mencari ide dan membangun cerita, penulis akan lebih memperhatikan kondisi dan situasi di sekitarnya. Saat sudah menjadi cerita dan diterbitkan, maka itu akan maka pembaca juga akan turut merasakan apa yang ditulis oleh si penulis. Jadi kalau cari ide, mau nggak mau, penulis itu harus memperhatikan kondisi dan situasi di sekitarnya. Maka penulis itu, dia punya sudut pandang yang istimewa, yang itu tidak didapati oleh bukan penulis, oleh orang yang bukan menyebut dirinya sebagai penulis. Kenapa? Karena begini, biasanya kalau kita mau mencari ide, itu kan bisa dapat dari macam-macam ya. Bisa didapat dari memperhatikan lingkungan sekitarnya, baik kemudian mendengarkan pengalaman orang lain, ya kemudian bisa pengalaman. Nah, mendengarkan pengalaman orang lain ini kemudian membuat seseorang itu akan lebih detail, ya akan lebih detail, akan lebih teliti, memperhatikan bagaimana orang-orang di sekitarnya. Nah, itu yang kemudian ketika penulis tadi gitu ya melakukan riset terhadap tulisannya, kemudian nanti dia tuangkan, itu akan muncul perasaan empatinya terhadap orang lain. Dia akan menjadi pendengar yang baik, dia akan menjadi orang yang merasakan bagaimana kepergian orang lain dulu sebelum dia menuliskannya. Ya, berarti dia adalah orang yang pertama harus merasakan perasaan orang lain sebelum dia tuangkan melalui tulisan. Karena apa? Kalau dia nanti menuliskannya tidak menggunakan perasaan, tidak dari hatinya, maka tulisannya pun tidak akan hidup. Nah, saya katakan fiksi itu bisa mengasah empati. Kalau kita perhatikan banyak tulisan-tulisan, kalau sahabat pernah baca bagaimana novel-novel Asma Nadia, ya, misalnya Surga yang Tidak Dirindukan, itu kan bercerita bagaimana para istri-istri yang kemudian suaminya berpoligami, begitu ya, itu dibahas, begitu ya, bahwa itu sesuatu yang manusiawi, begitu, bagaimana ketika perempuan-perempuan itu curhat, begitu ya, kemudian dituliskan oleh Asma Nadia, itu sesuatu yang manusiawi kemudian dituliskan. Maka kemudian ketika dia, oh iya, kita berempati terhadap si penceritanya gitu, si tokoh yang dituliskan tadi. Kemudian juga bagaimana ketika Terelia menuliskan tentang semoga Bunda disayang Allah misalnya, nah itu kan ketika kita membaca, oh kita berempati kepada bagaimana perasaan anak kecil yang ditinggal oleh orang tuanya, ya, di dalam kondisi musibah gitu. Kemudian kita bisa merasakan. Makanya tak jarang fiksi itu bisa membuat ketika kita membacanya dan kemudian larut di dalamnya, kemudian kita menangis. Nah itu kenapa? Karena tadi kita muncul empati kita. Ya. Oke, dilanjut dulu. Oke, bisa dilanjut. Lanjut. Sudah coach sebentar. Lanjut. Lanjut. Ya sebentar, ini udah Lanjut. kayaknya udah nggak sabar nih semuanya nih. Udah sabar nih, semangat. Sebentar ya. Kayaknya agak. Ya. Nah. Oke. Makasih. Fiksi mengasah empati. Kita lihat contohnya ini. Jadi tadi sudah ditampilkan ya bio narasi atau CV saya yang singkat sudah ya tadi ya Mas Angga ya? Sudah belum tadi? Sudah belum tadi oleh belum coach tadi, belum sempat di ini. Oh. Belum, coach. Oke.
Mungkin perlu ditampilkan dulu, ada ininya, Mas Angga? Sebentar. Oke. Soalnya beda-beda ini nih. Iya ya. Maaf. Hmm, Sebenarnya nanti ganti screen lagi, Coach. Oh, sulit ya? Iya, Oke. paling dibacakan ya. Oke. Kalau Dibacakan mau. saja kalau begitu. Ya, nih Coach Wita ini banyak sekali karyanya ya. Dari buku antologi, dari solo, non-fiksi, dan tulisan lainnya. Yang solo ini beliau ada science fiksi, gagap love story ya, romance, komedi islami juga. Terus ada novel biografi juga, Surga Ketiga. Buku antologinya juga ada Cinta Tiga Wanita, ini islami juga. Detik Penuh Arti, Detak Berharga. Lalu ada buku non-fiksi ya, Anakku Berjarak Dekat. Lalu tulisan lainnya, tulis artikel dan esai. Beliau adalah sebagai editor juga, guru, founder Yayasan Gravitasi Quran, founder komunitas Muslim Hebat, dan founder Sakifa Learning Center. Luar biasa ya. Silakan Coach. Baik Mas Angga. Terima kasih ya Mas Angga ya. Jadi kalau ditampilin ya, kalau seandainya bisa ditampilin itu, saya menuliskan profesi saya yang pertama itu adalah sebagai seorang mother, ibu, kemudian sebagai ghostwriter. Ghostwriter saya. Kenapa saya bilang saya ghostwriter? Jadi sebenarnya kalau teman-teman mencari cerita saya di secara online gitu ya, karya saya memang tidak banyak ditampilkan begitu ya. Tetapi sebenarnya saya itu lebih banyak di ghostwriter. Ya, di ghostwriter. Jadi saya itu banyak menuliskan kisah nyata yang kemudian saya jadikan novel. Jadi bahannya kisah nyata yang kemudian saya ramu, saya tambahkan imajinasi, saya beri efek dramatis, kemudian jadikan sebuah buku fiksi atau novel. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nah, ya, sayang sekali kalau namanya biasanya begini, kalau ghostwriter itu kebanyakan dia tidak menampilkan nama si penulisnya. Jadi kita itu menuliskan, kemudian kita ada deal harga, lalu kemudian kita menuliskan apa sesuai yang dia ceritakan, sesuai yang tadi yang klien kita tadi, lalu kemudian nanti namanya yang ditulis itu adalah nama si klien kita tadi, bukan nama kita, ya. Kenapa mau gitu ya? Kalau misalnya dia nanya, kok Coach Vita mau gitu ya? Ya, karena memang sudah ada harganya gitu. Jadi mereka itu seperti beli putus dengan kita. Jadi memang karya kita dibeli, kemudian mereka punya hak terhadap karya mereka itu. Mereka jual mau berapa harganya, mereka itu terserah mereka. Itu sudah bebas, ya. Karena kita belinya tadi sistemnya beli putus gitu, udah nggak ada lagi sangkut pautnya. Nah, ini salah satu contoh ketika saya menuliskan bagaimana ceritanya asli, saya bawa ke fiksi. Kalau kisah asli itu, jadi ini ceritanya saya ceritakan dulu sebelum saya ulas ya. Jadi ini ceritanya ada teman saya yang dia mengalami KDRT gitu ya, mengalami KDRT yang kemudian itu membuat kerusakan fisik yang berarti buat dia gitu. Nah, maka kemudian dia minta dibuatkan buku, dibuatkan novel ya dalam bentuk novel karena dia berharap bukunya itu bisa dibaca oleh anaknya. Kenapa dia ingin novel? Karena supaya anak-anaknya tertarik membacanya. Nah, kemudian dia juga ingin ini mengirimkan kepada yang kemudian menjadi mantan suaminya. Dia berharap dengan itu suaminya, mantan suaminya tadi bisa berempati terhadap masa lalu mereka, kemudian turut andil menafkahi anaknya begitu ya. Nah, kisah aslinya beliau ketika bercerita, kisah aslinya seperti ini. Beliau mengatakan, suamiku dengan teganya meninju wajahku. Sakit sekali dan aku hampir pingsan. Dia hanya mengatakan begitu. Tapi bagaimana ketika kita menuangkannya ke fiksi? Seperti ini. Tinju lelaki yang masih aku cintai itu melayang dan telak menghantam wajahku. Telingaku berdenging. Aku tak sempat menjerit apalagi menghindar. Seluruh tubuhku bergetar sebelum terhempas ke lantai.
Bau amis menyeruak bersamaan dengan cairan lengket yang membasahi wajah. Ya Tuhan, apakah kau akan mati? Ya, saya tulis begitu. Ya, alhamdulillah gitu ya, ketika ini disampaikan ke keluarganya, kemudian disampaikan ke mantan suaminya, kemudian disampaikan ke anak-anaknya, lalu kemudian itu bahkan dibaca oleh teman-temannya. Orang-orang berempati padanya, bahkan ada yang sampai memberikan donasi padanya, gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana ternyata efek fiksi bisa demikian luar biasanya. Saya juga kalau yang Surga Ketiga tadi ada sempat dibacakan Mas Angga ya, karya saya ada yang novel itu namanya Surga Ketiga. Kalau itu adalah seorang kakek-kakek ya yang sudah sangat tua. Tetapi di masa mudanya tuh beliau tuh sangat-sangat produktif. Beliau adalah angkatan pertama di UI, kebayang ya, angkatan pertama di UI sekarang umurnya sudah berapa? 92 tahun kalau nggak 95 tahun. Ya, tiba-tiba anaknya menelpon kemudian meminta saya menuliskan novel tentang kisah hidup ayahnya. Ya, kemudian supaya ayahnya punya panggung di usia tuanya, bisa bedah buku di mana-mana. Nah, untuk yang satu ini klien membebaskan saya, oke Mbak Wita nggak apa-apa namanya dicantumin aja di situ, jadi Mbak Wita tetap sebagai penulis. Kemudian ditulis nama saya masukkan, makanya kemudian saya masukkan ke dalam buku solo saya. Nah itu juga menceritakannya seperti itu. Beliau yang bercerita adalah anaknya, dan itu dalam bentuk chat saja panjang gitu ya. Kemudian saya tuliskan itu berupa novel yang itu kemudian ketika dibaca ada banyak yang terinspirasi kepada kakek ini gitu ya, karena memang beliau luar biasa ya, di usianya 95 tahun beliau masih bisa naik motor, kemudian masih bisa ngisi pengajian, mengisi pengajian di Istiqlal, kemudian juga beliau itu jadi memang beliau itu cerdas ya, beliau cerdas, kecerdasannya, kesederhanaannya, kemudian beliau itu orangnya cool ya, cool banget. Nah itu kemudian dituliskan juga oleh saya bagaimana kekulannya saya kasih efek dramatis ketika beliau berdialog dengan istrinya bercerita panjang lebar, kemudian dia cuma jawab sependek-pendek, tapi dari situ kemudian bagaimana terlihat kasih sayang terhadap istrinya, saya buat seperti itu kemudian ternyata responnya juga sangat baik. Ya, lanjut deh Mas. Nah ini ada lagi, yang ini bukan saya yang menuliskan, saya ini jadi ada namanya Mbak Sinta Yudhistia. Mbak Sinta itu penulis yang itu juga karyanya luar biasa. Beliau selalu sering memenangkan lomba novel nasional gitu ya. Ini beliau menceritakan bagaimana kisahnya itu dia tulis berdasarkan kisah nyata. Jadi kisah aslinya seperti ini. Malam itu aku takut banget katanya. Malam itu aku takut banget. Itu kata kliennya itu ya. Aku sampai bingung harus bagaimana. Lemas dan nggak bisa mikir. Bahasanya seperti itu. Tapi kemudian dituliskan oleh beliau seperti ini. Aku bangkit, terkesiap, otakku memerintahkan banyak hal tumpang tindih. Lari, keluar, berteriak, atau lari ke dalam, mengunci pintu, atau lari masuk, menyambar telepon. Tidak. Anehnya, intuisiku berkata sebaliknya. Tubuhku berbalik, meski melayang dan tremor, dengan pasti menuju tas. Merogoh sisi samping kanan, hanya ada pulpen dan pensil. Merogoh sisi kiri ada tas plastik kecil bekas tempat berbelanja demi eco-living ya rasanya. Nah kemudian itu dituliskannya seperti itu. Beda ya? Coba rasakan kalau teman-teman membacanya, ada feel yang beda antara ketika kita bahasa lisan yang disampaikan dengan santai, kemudian dituliskan fiksi, beda hasilnya akan berbeda sekali. Ya, kayak kata saya itu akan mengasah empati. Kenapa? Karena bisa menggambarkan secara detail bagaimana kondisi perasaannya. Coba gambarkan bagaimana diimajinasikan kalau orang takut itu gimana sih ekspresinya? Ya, bagaimana jantung berdebar ya, berdegup, kemudian bagaimana pori-porinya membesar, bagaimana dia mengeluarkan keringat dingin, tubuhnya bergetar, tremor, dan sebagainya. Itu akan itulah fiksi. Jadi dia memang harus didramatisasi, dia diberi sentuhan emosional. Gitu. Oke, masih sanggup kita melanjutkan?
Sahabat, Masih, Coach. Latihan El Sakir hadir. Sanggup, Coach. Lapor, Coach. oke, sip. Alhamdulillah ya, luar biasa. Insya Allah. Ini kita masih lama ya, jadi teman-teman harus tetap jaga semangatnya. Oke, jangan lupa sediakan kopi atau sediakan tehnya, air minumnya, jadi kita tetap tidak dehidrasi. Nah, ini tadi. Sudah, Pak. Oke, lakukan sentuhan emosional dan dramatis. Buat saya. Oke. Kemarin tuh saya sempat mendengar Coach Syakir menceritakan bagaimana bahwa Coach Anam itu mengatakan bahwa menulis itu membuat efek yang luar biasa, yang kemudian beliau bukan siapa-siapa kemudian menjadi, beliau merasa beliau diakui gitu ya, beliau kemudian punya sesuatu yang berharga gitu ya. Kalau saya mengatakan bahwa menulis adalah salah satu hal terbaik dalam hidup. Menulis adalah salah satu hal terbaik dalam hidup saya. Kenapa? Gitu ya. Karena dengan menulis saya tahu bagaimana ketika saya harus menuangkan imajinasi saya, kemudian hal-hal yang tidak bisa saya ungkapkan secara verbal gitu ya. Kemudian bagaimana tawaran-tawaran ketika berdatangan begitu ya, wah itu rasanya luar biasa. Tiba-tiba ada yang menelpon kita nggak kenal gitu ya. Bahkan kadang-kadang orang yang, kalau untuk penulis itu ya, apa ghostwriter apalagi gitu ya, ghostwriter biasanya dia kadang-kadang bahkan sampai pejabat begitu bisa menelpon minta tolong dibikinin novel. Kalau teman-teman pernah baca ya, kalau teman-teman pernah baca novel Sepatu Dahlan, ya, kemudian Sepeda Dahlan. Nah, itu punya pesan-pesan tertentu sebenarnya. Ya memang seperti itu. Suara saya putus-putus ya? Oke. Iya. Bagus sih, Kak. Alhamdulillah. Oke. Tadi ya, saya pernah. Jadi ini sebelum saya melanjutkan lagi, saya pernah dalam kondisi seperti ini. Waktu itu saya pertama kali ketika saya tinggal di Bogor. Nah, waktu itu saya yang memutuskan, ketika saya memutuskan pertama kali kembali lagi ke Bogor gitu ya. Ya, saya kembali lagi ke Bogor, itu saya merasakan bagaimana ternyata saya bahkan tidak punya uang untuk membeli susu anak saya, gitu ya. Tidak punya untuk membeli susu anak saya. Saya sampai gitu ya ngelihat anak saya makan susu, kan kalau susu di toples itu masih ada sisanya itu ya dijilatin gitu. Saya tuh melihatnya tuh ya Allah melas gitu. Saya nggak bisa berikan susu gitu kan. Karena suami saya juga belum gajian waktu itu gitu ya. Kemudian saya juga tidak punya penghasilan. Tiba-tiba ada tapi orang-orang sudah mulai, waktu saat itu saya memang sudah dikenal sebagai penulis. Tiba-tiba ada sebuah perusahaan dari konsultan lingkungan kemudian menelpon saya, Mbak Wita, saya mau minta dituliskan gitu ya. Jadi kami baru saja jadi itu ada konsultan lingkungan ya. Kami baru melakukan penanaman terumbu karang gitu ya. Saya ingin itu dipublish gitu. Tolong dibuat tulisannya. Jadi itu tulisan artikel esai ya, esai yang bagaimana dibuatnya dalam bentuk apa ya, dikasih sentuhan dramatis tadi. Jadi bagaimana perjuangan untuk melakukan itu gitu. Kemudian saya lakukan, saya tulis waktu itu 1,5 halaman ininya. Alhamdulillah, saya bukan hanya bisa beli susu, tapi saya juga dengan 1,5 halaman itu, 1,5 halaman itu, saya bisa membeli susu, saya bisa nyewa rumah, bahkan saya bisa beli kulkas dan sebagainya. Dari situ saja. Jadi itu kalau kita mau lihat dari finansialnya. Nah, untuk kemudian hal-hal yang lain, terutama untuk kepuasan itu jauh lebih besar. Nah, maka menulis itu adalah salah satu hal terbaik dalam hidup. Ya, menulis adalah salah satu hal terbaik dalam hidup. Apalagi kalau Anda Muslim, ya,
fiksi juga merupakan salah satu cara dakwah yang mudah. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak suka digurui, banyak orang yang tidak suka mendengarkan dalam bentuk mendengarkan dalam bentuk tausiah atau ceramah, maka lewat fiksi kita juga bisa berdakwah. Gitu. Oke, lanjut. Silakan, Angga. Oke. Coach. Jurus rahasia penulis. Yang pertama, sikap pantang menyerah. Ya, sikap pantang menyerah. Jadi kemauannya harus kuat, kemauannya harus keras buat penulis itu. Ini berkaitan dengan tadi, mau menerima masukan. Ini saling berkaitan ya. Sikap pantang menyerah, yaitu tidak baper ketika menerima masukan, dan itu harus dilandasi dengan rendah hati. Oke. Jadi saya memulai dunia kepenulisan. Saya memulai dunia kepenulisan itu dengan masuk ke kelas-kelas penulis gitu ya, kelas-kelas kepenulisan itu baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Ya, baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Nah, kadang-kadang tidak semua gitu. Jadi yang berbayar itu kadang-kadang di situ sudah ada penulis senior. Ya, saya juga pernah masuk ke kelasnya Asma Nadia, saya pernah masuk ke kelasnya Tung Desem Waringin, saya pernah masuk ke kelasnya Terelie, saya juga pernah masuk ke kelasnya Hayashi dan sebagainya, banyak. Nah, kadang-kadang cara mereka menyampaikan itu kan berbeda-beda. Ada yang menyampaikannya memang langsung belak-belakan gitu, mengatakan bahwa langsung bilang misalnya, wah gitu, Mbak, kalau menurut saya ini tulisannya Mbak ini gitu, terlalu basi, tokohnya terlalu klise, terus alurnya tidak logis. Kemudian dibilang lagi, ini tidak, alurnya berantakan dan sebagainya. Wah, banyak sekali kata-kata yang itu tuh kalau kita tidak memiliki sikap yang mudah menyerah, wah itu menyerah. Sudahlah. Oke, sepertinya saya nggak berbakat, saya cari yang lain. Nah, saya cari profesi yang lain. Saya nggak usah jadi penulis. Kan begitu ya. Kalau kita pantang menyerah, ya begitu. Gitu. Kalau kita mudah menyerah, ya begitu. Jadi sepertinya nggak berbakat nih. Sepertinya saya memang ditakdirkan Allah untuk menjadi jadi bukan penulis. Saya kayaknya memang hanya profesi saya memang hanya sebagai pegawai saja. Ya, misalnya seperti itu. Memang kayaknya saya ini cocoknya memang menjadi guru saja, nggak bisa. Nah, seperti itulah kalau memiliki sikap mudah menyerah. Tapi kalau ketika kita yang tadi mau menerima masukan dan sebagainya, justru ya dengan tadi ditambahkan lagi dengan rendah hati. Justru sikap rendah hati inilah yang kemudian membuat kita mau menerima masukan. Misalnya kadang-kadang kita itu editor itu bisa jadi pembaca pertama kita, itu bisa orang-orang di sekitar kita, bisa sahabat kita, bisa anak kita, suami kita, istri kita, kemudian juga orang-orang yang bekerja, karyawan kita dan sebagainya. Nah, mereka adalah orang-orang editor yang sangat penting buat tulisan kita. Mereka lah yang akan menilai ini layak nggak. Kalau mereka bacanya aja, kemudian mereka baca kemudian menyangit kayak kayaknya ini cerita ini udah sering dibahas, sering ini deh. Gitu. Kayaknya dialog-dialognya ini nggak cerdas misalnya seperti itu. Kemudian itulah kita butuh mereka, ya kita butuh mereka. Maka rangkullah mereka, dengarkan masukan-masukan dari mereka karena itu sangat berharga. Gitu. Ya, kemudian selanjutnya adalah tadi dengan kerendah hatian kita bisa lebih legowo gitu ya ketika mendapatkan masukan. Oke, lanjut.
Silakan Mas Angga ini. Oke, ragam fiksi. Sebenarnya ragam fiksi itu banyak banget ya, sahabat. Jadi ada macam-macam, ada puisi, kemudian skenario. Itu juga saya juga pernah belajar di kelas skenario. Kemudian ada pantun, kemudian ada cermin, cerita mini, kemudian banyak sekali ya. Tapi saya di sini saya kerucutkan hanya 2, yaitu cerpen dan novel. Kenapa? Karena kalau nanti terlalu banyak, nanti pembahasan kita jadi melebar banget. Saya pinginnya teman-teman itu hanya sedikit yang maksudnya sedikit yang dibahas, tapi itu expert gitu, jadi mendalam gitu. Jadi nanti kita bahkan harus sampai praktek. Ya, semoga sempat, insya Allah. Oke, ide novel atau ide cerpen gitu ya, itu bisa didapat dari mana? Dari mana-mana gitu. Yang pertama, intip pengalaman pribadimu. Coba sekarang kita tutup mata kita, kemudian coba dibuka lagi file-file yang sudah, folder yang mengendap di benak kita, coba bayangkan kita hidup berapa lama sih sudah gitu ya. Itu pasti banyak sekali pengalaman yang sudah kita alami. Ya, bahkan teman-teman kalau di sini mungkin sahabat ada yang masih usia SMP, ada nggak yang usia SMP? Ya, ada yang SMA? Ada. Masya Allah, luar biasa. Kalau saya yakin, kalau teman-teman tadi yang masih SMP atau SMA memulai karirnya dari sekarang, memulai menulis dari sekarang, bayang dengan 3 tadi, pantang menyerah, mau menerima masukan, kemudian rendah hati, akan ketika usianya seperti saya, wah, saya nggak kebayang, pasti kalian sudah menjadi penulis bestseller internasional. Amin. Ya. Amin. Coba intip pengalaman, buka foldernya, coba digali-gali ininya, filenya, lihat betapa banyak pengalaman pribadi kita. Yang kadang-kadang tuh orang-orang suka menganggap bahwa pengalaman pribadiku nggak menarik loh, apa yang bisa aku tuliskan? Gak ada yang menarik. Sebenarnya yang nggak menarik gini, pengalaman pribadi kita itu pasti unik, pasti menarik. Kenapa? Karena kita tidak pernah sama dengan orang lain. Tiap dari kita tidak ada yang sama dengan yang lain. Coba di sini ada Mbak Denara, Mbak Dewi, Mbak Anita, Mbak Tri Murniati. Pasti akan satu sama lain berbeda. Kita punya kepribadian yang masing-masing unik. Nah, maka kemudian pasti pengalaman yang pribadi kita tuh akan berbeda. Cara kita memandang masalah, satu masalah itu juga akan berbeda. Nah, disinilah kemudian penulis punya sudut pandang yang istimewa. Ya, penulis sudah punya sudut pandang istimewa. Maka biasanya kalau di pelatihan-pelatihan motivasi suka ada begini ya. Coba tutup mata. Kalau misalnya di sebuah di sebuah daerah gitu, ada beberapa orang dihadirkan, kemudian mereka disuruh tutup matanya, kemudian mereka disuruh meraba, ya di depan mereka. Ada yang kemudian mendefinisikan, di sini dikatakan ini adalah gajah. Kemudian nanti mereka ini tidak pernah tahu tentang gajah seperti apa. Kemudian ada yang mengelus gitu ya, bagian telinganya. Oh, mereka menggambarkan gajah itu ternyata seperti piring besar. Kemudian ada yang meraba belalainya. Oh, gajah itu seperti ular dan sebagainya. Nah, kan seperti itu. Maksudnya apa? Kita itu punya sudut pandang yang berbeda-beda, dan itu pasti sudut pandang kita itu masing-masing istimewa. Nah, penulis tugasnya untuk menuliskan sudut pandang yang istimewa tadi. Selanjutnya, kutip pengalaman orang lain. Coba, buat teman-teman yang bahkan usianya SMP deh, kebayang berapa sudah berteman? Ya, nggak mungkin. Kita nggak bisa, karena bisa nggak menghitung teman kita ada berapa? Nggak bisa. Ya, orang yang kita kenal berapa? Nggak bisa. Apalagi yang di sini kalau saya baca-baca itu kemarin di perkenalan, Masya Allah, ada yang usianya itu sudah sampai 60-an gitu. Wah, itu luar biasa. Kebayang pengalaman hidup Bapak atau Ibu yang lewati itu pasti sudah sangat panjang. Bertemu dengan orang itu pasti sudah nggak kebayang ratusan ribu. Sudah tidak, wah sudah berapa, bahkan bisa jutaan sudah bertemu ya. Itu pasti ada cita-cita mereka yang itu menarik. Kemudian bisa dari amati kejadian sehari-hari. Ya,
amati kejadian sehari-hari tadi. Diamati kejadian sehari-hari tadi yang saya bilang, bagaimana penulis bisa punya kemampuan mengamati lebih detail baik kondisi dan situasi di sekitarnya. Ya, coba kalau orang lain dia melihat ada anak kecil atau gini deh, kita naik kendaraan, kemudian kita melihat ada yang terjatuh, ya terjatuh. Nah kemudian kalau orang lain mungkin melihat, oh orang terjatuh misalnya, kalau dia nilai insaniahnya baik, maka dia akan menolong. Kalau dia tidak punya nilai insaniah, dia akan lebih fokus, ya udahlah pergi aja, tinggalin aja. Tapi buat penulis, hal yang seperti itu bisa menjadi tulisan buat dia. Dia akan menaikkan detailingnya gitu lah. Apa yang terjadi, luka di mana, kemudian apa penyebabnya, apakah anak tadi itu sudah makan atau belum, anak tadi itu, nah dan sebagainya, atau banyak sampai detail bisa menulisnya tadi ya. Itu tadi yang disebutnya riset. Nah tadi, amati kejadian sehari-hari. Ya, nanti di situ saya ada cerita nanti di sini yang itu saya dapatkan dari mengamati seorang anak yang dia autis. Itu luar biasa, ternyata bisa menjadikan satu cerpen buat saya. Kemudian cari referensi dari buku, film, koran dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kemarin ditanyakan kalau tidak salah Coach Syakir menanyakan bagaimana sudah berapa buku yang dibaca. Nah, dengan gitu sudah berapa buku baca, kemudian teman-teman menuliskan gitu ya, sahabat tadi menuliskan sudah baca, ada yang 27, ada yang bacanya belasan, ada dan sebagainya. Penulis dia memang harus punya syarat suka membaca ya. Kemudian baik itu apa saja. Ya, bisa dari buku, bisa dari koran, bisa dari artikel dan sebagainya. Bahkan status orang pun bisa menjadi sebuah tulisan yang menarik. Ya. Dari sana kemudian kita bisa menuangkannya ide kita tadi dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian kembangkan imajinasimu. Nah, kalau kita tidak dapat, kita bukan berdasarkan pengalaman pribadi, bukan berdasarkan pengalaman orang lain, kemudian kita juga tidak mendapatkannya dari kejadian sehari-hari, kita tidak mendapatkannya dari buku dan sebagainya, maka dapatkan itu dari imajinasi kita. Ya, jadi imajinasi kita ini kan bisa luar biasa. Ya, jadi kalau kenapa orang bisa menemukan pesawat terbang itu kan dimulainya dari imajinasi. Begitu juga penulis. Jadi sesuatu yang itu tidak ada bisa ada karena ide sang penulis. Kemudian gali mimpi-mimpimu. Jadi kalau ini, kalau teman-teman sahabat pen pernah baca, pernah penulis ada yang namanya Stephen King, ya kalau teman-teman tahu itu Stephen King itu mendapatkan cerita gitu ya, novelnya itu dari mimpi, ya. Demikian juga J.K. Rowling itu juga mendapatkannya dari mimpinya. Jadi mimpi, tidur, mimpi, kemudian bangun, dia tuliskan ide besarnya, kemudian dia tertidur lagi, besoknya kemudian dia dibikinlah draftingnya, gitu. draft novelnya. Luar biasa. Sekarang menjadi mereka ini menjadi penulis miliuner ya. Oke lanjut, serba-serbi fiksi. Kita sudah mulai, coba lanjut lagi Mas. Oke. Sekarang kita mulai melangkah bagaimana teknis fiksi, menulis fiksi. Oke. Biasanya kalau teman-teman cari di baik googling maupun di YouTube, lihat. Biasanya itu mereka hanya menyatakan unsur-unsur intrinsik, unsur-unsur ekstrinsik dan sebagainya. Ya, tapi saya tidak mau seperti itu. Itu teoritis. Saya langsung ini. Ini ada unsur super penting fiksi, yaitu apa? Tokoh dan penokohan, kemudian alur, tema, latar, ini amanat ini ya, amanat, kemudian sudut pandang. Ya, kalau disingkat itu jadi tokoh atlas, gampang supaya mengingatnya ya, tokoh atlas, tokoh ya, ko-nya penokohan, kemudian a alur, t tema, l latar. Latar ini bisa setting tempat dan waktu. Kemudian amanat,
Amanat itu pesan yang ingin disampaikan penulisnya, kemudian S-nya itu sudut pandang. Oke, kita bahas satu-satu. Lanjut. Oke, tokoh yang unik. Kita bilang tokoh yang unik. Tokoh atau pemeran cerita itu dia memiliki karakter. Ya enggak? Mereka memiliki karakter. Nah, karakter tadi, ya, memiliki karakter tadi. Nah, karakter yang kuat itu mengangkat suatu cerita yang tema dan jalan ceritanya biasa-biasa saja jadi lebih menarik. Kadang-kadang begini, seringkali penulis itu menuliskan sesuatu yang sebenarnya sudah basi, sesuatu yang memang sudah biasa-biasa saja, dan itu sudah sering terjadi. Misalnya tema tentang cinta. Itu sejak zamannya Nabi Adam juga sampai sekarang itu banyak banget sudah miliaran buku ditulis tentang cinta. Gitu. Ya. Tetapi yang menariknya kadang itu karakternya, karakter si tokoh. Ya, bagaimana sisi tokoh tadi itu menghadapi ya cintanya, kemudian ini dari sebagainya. Ya, cinta ini maksudnya macam-macam ya, universal, bisa ibu ke anaknya, ya orang tua ke anaknya, kemudian bisa terhadap suatu benda, terhadap kampung halaman dan sebagainya, gitu ya. Bagaimana sih karakter tadi, karakter yang ditonjolkan tadi, karakter kuat tadi, dia akhirnya mengangkat suatu cerita yang sebenarnya jadi biasa-biasa aja, kemudian jadi lebih menarik. Banyak lomba-lomba yang dimenangkan, ya lomba-lomba novel atau lomba-lomba yang ini karena karakternya yang kuat tadi. Gitu. Jadi kadang-kadang tuh kan juri suka gitu nulisnya, jalan cerita biasa gitu ya, tapi karakternya sangat kuat. Jadikanlah dia juara 2 gitu. Nah itu gitu ya. Nah maka kemudian si karakter ini tuh posisinya tuh super duper penting. Saya bilang itu super duper penting banget. Ya. Kalau karakter itu biasa-biasa saja, ya, maka itu tidak akan menarik. Nah, terus gimana sih karakter kuat itu seperti apa? Ya, Coach, coba kita lihat. Oke, 2 jenis karakter dalam fiksi. Yang pertama tuh ada karakter utama. Nah, karakter utama ini adalah karakter yang menghidupkan cerita dan menentukan bagus tidaknya cerita. Ya, karakter utama adalah karakter yang menghidupkan cerita dan menentukan bagus tidaknya cerita. Kalau teman-teman misalnya seperti banyak ya, kalau kayak saya di novel saya ada yang science fiction itu, salah satunya itu ada namanya Alvaro Sanguinus, itu bercerita tentang Alvaro yang dia memiliki keunikan dalam darah di tubuhnya. Jadi tubuhnya ini memiliki darah, kalau kita ini itu ada namanya dia memiliki darah golden blood, jadi dia darahnya itu bisa diberikan kepada banyak orang gitu ya. Jadi tidak memilah. Jadi kan kita kalau butuh darah biasanya kalau butuh donor darah itu kalau darahnya A, misalnya AB gitu, khusus dia AB plus atau AB, dia hanya bisa dapat darah dari sana aja gitu ya, darah yang sama gitu ya. Nah, golden blood ini dia punya jadi darahnya itu bisa, sifatnya itu universal, bisa diberikan kepada siapapun gitu. Nah, saya jadikan Alvaro itu sebagai tokohnya, tadi dia jadi karakter utama. Nah, selanjutnya ada karakter pembantu. Nah, karakter pembantu ini karakter yang mendampingi karakter utama. Nah, penggambarannya tidak sedetail karakter utama. Jadi jangan sampai karakter pembantu lebih detail daripada karakter utama. Nanti ceritanya nggak akan menarik karena dominan karakter pembantunya. Oke, lanjut. Oke, berdasarkan sifat yang dibangun pengarang, karakter dalam cerita dibagi 2, yaitu ada karakter protagonis. Karakter protagonis ini biasanya diidentikan dengan karakter baik, yaitu karakter yang mempunyai sifat-sifat yang disukai pembaca dan mengundang simpati. Biasanya melekat pada tokoh utama, cerita, dan ada juga beberapa yang melekat pada karakter pembantu. Nah, untuk protagonis ini itu nggak selalu dia harus, maksudnya tokoh utama itu yang disebutkan protagonis itu kan baik, itu maksudnya dalam tanda kutip. Ada misalnya gini, katakanlah dia punya kekurangan, si
tokoh utamanya itu dia mengidap penyakit skizofrenia, misalnya skizofrenia, tapi dari situ dia bisa membantu dari sikapnya itu ya, kemudian dia bisa membantu membuat orang lain menemukan jati dirinya, karena dengan melihat dirinya, melihat si karakter utama atau pemeran utama tadi, kemudian pemeran pembantu menjadi terwarnai begitu ya. Maka ini tetap disebut juga karakter baik gitu ya, protagonis, walaupun sebenarnya kalau dilihat, wah dia punya sakit skizofrenia kok disebut baik ya, karena bukan seperti itu. Maksudnya itu karakter baik itu karakter yang dia nanti mempengaruhi ceritanya itu. Kemudian karakter antagonis. Nah, karakter antagonis itu adalah karakter pengganggu protagonis, tapi dia bisa menghidupkan cerita ya. Dan antagonis itu nggak harus berarti dia harus selalu jahat gitu ya, jahat gitu, yang kalau digambarkan di sinetron tuh mukanya misalnya wajahnya itu sampai gitu ya. Kalau kalau kita ngeliat sinetron itu kan wah lebay sekali ekspresinya misalnya seperti itu, nggak seperti itu gitu ya. Ayo lanjut. Oke, sekarang penggambaran karakter. Nah, penggambaran karakter itu bisa macam-macam, bisa berupa penggambaran fisik. Penggambaran fisik itu melalui deskripsi fisik. Jadi deskripsi itu artinya penggambaran ya. Deskripsi itu artinya penggambaran. Nah, itu melalui penggambaran fisiknya. Ya, kalau di novel penggambarannya bisa lebih detail. Ya, bisa lebih detail. Bisa sampai diinikan fisiknya, misalnya bagaimana bentuk tubuhnya ya, kemudian bagaimana kulitnya, bagaimana warna rambutnya, bagaimana kemudian sebagainya ya. Nah, kalau di cerpen itu penggambarannya singkat ya, tidak perlu detail, dia singkat tapi jelas ya. Jadi tidak perlu menggambarkan fisiknya tadi sampai kukunya sampai dan sebagainya. Tapi kalau di novel itu bisa. Ini contoh ketika saya menuliskan di novel Alvaro ini seperti ini. Contohnya, Metira Jovanka adalah seorang wanita cantik berusia 50-an. Tapi jangan dibayangkan bahwa ia adalah wanita tua. Sebaliknya, kulitnya masih kencang, kenyal dan lembut seperti bayi. Rambutnya pun hitam pekat. Ia wanita yang sempurna, dan semua wanita ingin memiliki semua yang ada pada dirinya, kecuali sorot matanya yang keji dan bengis. Alvaro kerap bergidik saat bersitatap dengan Metira. Ya, itu di Alvaro Sanguino. Jadi kita lihat ya, digambarkan bagaimana seorang, dia umurnya 50-an loh, tapi kok masih cantik gitu ya, bisa dikatakan kulitnya masih kencang, bahkan kenyal dan lembut seperti bayi, rambutnya masih hitam pekat, begitu ya. Kemudian dikatakan dia itu nggak ada. Jadi gini, kalau dikatakan iya wanita yang sempurna, ini kita berkata, oh nggak ada yang orang sempurna. Enggak, ini sebenarnya cuma bahasa fiksi itu kan dia dramatis, ada dramatis. Jadi dia dikatakan wanita yang sempurna, itu bukan berarti dia sempurna, begitu ya. Ia wanita yang sempurna dan semua wanita yang memiliki semua yang ada pada dirinya, kecuali sorot mata yang keji dan bengis. Ya, bukan berarti kemudian oh semua wanita yang memiliki semua yang ada pada dirinya, bukan berarti begitu. Maksudnya kalau dalam kehidupan dia enggak ada begitu, enggak juga, saya enggak pengen seperti dia, enggak begitu. Maksudnya itu saking menggambarkan bagaimana sangat cantik si Metira Jovanka ini. Tapi ternyata dia punya tadi dari matanya ternyata terlihat bahwa dia itu keji dan bengis orangnya. Nah, bahkan sampai seorang pria pun gitu ya, seorang pemuda yang tadi namanya Alvaro ini pun melihatnya aja sampai bergidik gitu, ngeri, saking kejinya, saking bengisnya matanya. Itu penggambaran karakter, contohnya. Oke, coba dilanjutkan. Lalu kemudian penggambaran sifat, ya. Penggambaran sifat yang itu disampaikan melalui deskripsi yang menggambarkan tokohnya. Contohnya ini. Oke. Mata Yudo beralih ke etalase dan mengikuti arah tatapan Asih. Kemudian dirabanya perlahan saku bajunya. Yudo menelan ludah. Asih mau apa? Diulanginya pertanyaannya. Kali ini dengan menunjukkan 2 lembar 100 ribuan ke arah Asih. Tiba-tiba Asih bereaksi. Banyak. Ia menunjuk ke arah etalase dan bibirnya bergerak-gerak. Yudo terpana.
Tak menunggu lama, ia melesat ke dalam toko, keluar dengan baju yang diinginkan Asih. Sebuah gamis hijau dengan sulaman 3 buah bunga, lili kecil di bagian atasnya. Selera yang bagus. Yudo menyerahkan baju itu yang segera direnggut oleh Asih dengan mata berbinar dan senyum lebar. Berlari menenteng baju impiannya. Yudo tersenyum. Tak ada ucapan terima kasih. Dan sungguh, ia tak mengharapkan. Yudo mengambil sepeda dan mulai menaikinya. Beberapa orang berbisik-bisik menanggapi perbuatan Yudo. Ia tak peduli. Ya. Ini salah satu cerpen saya, judulnya Impian 5 menit lagi. Ini adalah salah satu cerpen yang menghantarkan saya untuk bisa lebih melejit dalam kepenulisan. Kenapa? Karena waktu itu ini saya ikutkan ke dalam sebuah lomba yang di situ langsung dikomentari oleh penulis-penulis ternama begitu ya. Wah, itu sempat pro dan kontra begitu ya. Ada yang bilang, wah, ada gitu saya. Jadi ada yang bilang begini, penulis yang mengatakan bahwa memang ada itu. Jadi ini ceritanya begini. Yudo ini dia dikasih uang oleh majikannya gitu ya. Maksudnya dia bekerja sebagai pengantar galon gitu ya. Air isi ulang. Kemudian dianya diberi oleh namanya Pak Sukimin itu memberi bukan, saya lupa namanya. Jadi si bapak ini, bosnya tadi itu memberikan dia uang 200.000 untuk membeli buku Tung Desem Waringin yang dia impikan. Kenapa? Karena buku ini itu adalah buku tentang bisnis dan dia ingin jadi pebisnis. Nah, tapi ketika dia mau pergi membeli, dia melihat si gadis yang bernama Asih ini. Gadis Asih ini dia sudah berjam-jam dilihat oleh Yudo sebelumnya. Dia sudah berjam-jam berdiri melihat ke etalase toko yang ternyata dia menginginkan sebuah baju. Nah, Asih ini punya penyakit, dia itu autis ya. Jadi dia itu bahkan sampai ditabrak saja dia itu tetap tidak. Dia ditabrak tuh bergeming, artinya diem aja. Gitu. Saking dia fokusnya melihat baju tadi. Kemudian sama Yudo itu sampai dibelikan si bajunya tadi. Jadi Yudo menyerahkan uangnya untuk beli baju Asih, sementara dia tidak mendapatkan apapun. Kemudian Yudo dia lega aja, maksudnya ikhlas aja, dia legowo aja menyerahkan uang itu. Kemudian ributlah, kemudian ada yang penulis mengatakan bahwa itu tidak masuk akal, tidak ada karakter yang seperti itu. Kenapa tidak, kata saya? Kenapa saya mengatakan begitu? Karena sosok Yudo ini ada, orangnya ada. Saya tahu ada dia merupakan santri, salah satu santri yang saya tahu karakternya seperti ini. Begitu. Nanti saya lihat ini kan ya bagaimana kita memilih tokoh itu, caranya itu ada tekniknya. Nah, kemudian ternyata juri banyak yang lebih setuju gitu ya. Kemudian terangkatlah novel saya, cerpen saya ini, kemudian dimenangi, saya dapat banyak fasilitas gitu. Kemudian saya jadi menetapkan oke, saya harus menjadi penulis. Oke, gitu ya. Lanjut, kemudian melalui pemberian nama tokoh. Nah, kalau dalam kenyataan nama tak menggambarkan kepribadian. Dalam fiksi karakter bisa dibangun dari nama. Ya, kalau dalam kenyataan namanya nama kita tuh tidak, maksudnya bukan berarti tidak menggambarkan kepribadian kita gitu ya. Cuman harapannya seperti itu gitu ya. Tapi kalau di fiksi nama itu karakter itu bisa dibangun dari nama. Nama itu jadi penting. Gitu ya. Contohnya nama Nararya untuk dikesankan sebagai gadis yang lembut, keibuan dan bersikap manis. Ya, Nararya itu kan kayaknya kayak yang Jawa banget, lembut gitu. Nah, kemudian Tikno. Di novel saya yang Gagap Love Story itu ada namanya tokohnya itu dia gagap, yaitu Tikno. Itu pemuda Jawa kampung yang dia lugu dan polos. Ya, namanya dibuat lah. Nah, itu memang cukup berhasil gitu ya. Penyayang. Wah, gitu. Jadi lumayan tuh waktu itu lumayan lekat ya anak-anak. Jadi kalau ini tuh mereka ejek-ejekan Tikno gitu ya. Itu berarti kan berhasil. Kemudian tadi ya teman-teman bisa nanti pilih-pilih lah nama-nama yang
wah nama-nama yang unik-unik yang bagus-bagus yang bisa dipakai buat tokoh sahabat. Kemudian melalui tingkah laku. Contohnya, ya, Dimas mendengus kesal sambil menendang batu di hadapannya. Kita mau menggambarkan bahwa si tokoh adalah memiliki karakter pemarah. Gitu. Kemudian gadis itu meremas-remas ujung gaunnya. Biasanya orang-orang yang meremas-remas ujung gaunnya sambil berbicara atau sambil ini, itu adalah tipe penggelisah, benar ya? Tipe penggelisah. Kita dengan tingkah lakunya kita menunjukkan bahwa dia gelisah, dia penggelisah. Kemudian ia selalu tertawa memamerkan sederet gigi putih bersih. Ya, ini mau menggambarkan karakter yang periang, ya, tertawa ceria, ya giginya kelihatan sampai gitu ya. Wah itu luar biasa. Gitu tadi. Kemudian Pak Handoko menegakkan tubuh, berdeham, ya. Jadi bukan berdeham ya. Jadi teman-teman nanti harus belajar juga itu ya, yang sesuai atau tidak. Nanti itu belajar juga, nanti lambat laun pasti akan diajari itu. Kemudian dan mulai mengamati sosok pemuda itu ya. Jadi Pak Handoko menegakkan tubuh, berdeham gitu ya. Kalau kita angkat gini, terus mengamati gitu ya sosok pemuda yang di hadapannya gitu. Itu mau menggambarkan karakter yang berwibawa. Nah, kita bisa tadi dengan tingkah laku, dengan bahasa tubuh tadi bisa menggambarkan karakter si tokohnya. Oke, lanjut Mas Angga. Nah, kemudian bisa melalui dialog. Nah, di sini katakan, aku benci tempat ini. Percayalah, aku benci rumah sakit. Ram Shaina. Tenang sayang, kau harus dirawat dan istirahat. Kita hanya perlu melewati ini semua. Wanita parubaya itu memeluk putrinya. Nah, ini berarti ibunya, ya kan ya? Kalian ingin membunuh kreativitas dan bakatku. Kalian mengambil hidupku. Shaina mulai menjerit. Nah, ini adalah kutipan ya dari novel saya yang ini novel ini. Itu ya. Jadi melalui dialog juga bisa menggambarkan karakternya. Berarti karakternya si Shaina itu pengeluh gitu ya. Sementara karakter ibunya di sini digambarkan sebagai karakter pengertian. Bisa dilanjut seperti itu. Nah, oke. Khusus dialog, ini ada satu dialog. Ini ilmu yang jadi gini. Saya berharap sekali teman-teman, gitu ya, sahabat pena, ini yang saya sampaikan di kelas ini itu sebenarnya pelatihan yang ini rangkuman dari pelatihan yang biasanya saya ngasihkannya itu berkontinu begitu ya. Ini saya rangkum. Jadi kalau nanti nggak jelas, ayo kita perbanyak diskusi supaya bisa tergambar gitu ya. Nah, khusus dialog itu ciptakan yang pertama, ciptakan dialog yang cerdas, ya, ciptakan dialog yang cerdas. Kemudian yang kedua, buat dialognya pendek-pendek. Artinya tuh dialog pendek-pendek itu kalimatnya pendek-pendek, jangan panjang-panjang. Kenapa? Karena itu selain dramatisasinya kurang, kemudian juga bikin capek membacanya. Nah, tanpa sadar pembaca itu nggak suka membaca sesuatu yang itu bikin capek, bikin kehabisan nafas. Walaupun sebenarnya bacanya dalam hati. Nah, ini contohnya. Ini contoh bagaimana dialog cerdas. Dikatakan, kamu tahu indah yang kali pertama terbentuk di janin? Tanya Raras. Penciuman, sahut Jati. Eyangku selalu bilang, dunia ini sesungguhnya dunia aroma. Penciuman adalah jendela pertama manusia mengenal dunia. Manusia lebih mudah dipengaruhi oleh yang tidak terlihat. Katanya gitu ya. Ini ada kesalahan ini ya. Jadi ini tulisan D. Lestari dalam novelnya berjudul Aroma Karsa. Jadi dia di situ tuh novelnya itu memang menceritakan tentang bagaimana tentang aroma yang mempengaruhi hidupnya. Nah, ini bagaimana coba kita kalau melihat ini, ya bisa. Jadi ini kan sebenarnya informasi ya, informasi bagaimana benar bahwa penciptaan pertama kali ketika seorang janin itu ini dititipkan ke rahimnya wanita itu adalah yang terbentuk pertama kali itu adalah penciuman.
Kita diberi pengetahuan tanpa kita harus digurui. Ini menambah kecerdasan. Nah, makanya saya suka membuat novel. Novel saya ada beberapa itu yang science fiction itu ya karena saya ingin memberikan tadi ada edukasi bagi pembacanya. Ini ada hal yang sederhana. Misalnya begini, ini dialog cerdas. Ini ada seorang suami yang dia mengucapkan begini pada istrinya. Misalnya gini. Kalau ini di fiksi ya, dialog suami bilang gini, aku mencintaimu. Biasanya kan kalau yang sudah biasa dijawabnya itu apa? Ayo coba, teman-teman ada nggak ini? Kalau misalnya dia mengucapkan, misalnya suaminya mengatakan, aku mencintaimu. Jawabannya biasanya apa? Ayo, ada yang bisa tahu? Ayo, ini apakah teman-teman masih mendengarkan? Ayo. Apa jawabannya biasanya? Oke. Wah, tidak ada? Oke. Nah, benar. Benar. Mas Yudanto benar. Biasanya jawabnya I love you too, ya kan? Tapi kalau coba pikirkan jawaban apa yang kira-kira itu akan tidak klise, tidak biasa saja. Jawabnya apa? Bisa dijawab seperti ini. Misalnya dikatakan, aku mencintaimu. Jawabnya, aku tahu. Itu akan lebih nggak biasa. Dan itu akan lebih unik. Gitu. Jadi, dialognya cerdas. Gitu ya. Ketimbang mengatakan bahwa I love you too. Gitu. Atau aku mencintaimu juga. Nah, itu lebih biasa. Nah, dialog-dialog yang cerdas ini bisa dengan latihan. Bisa nggak? Bisa dengan latihan. Ya, perbanyak coba sering-sering banyak membaca bagaimana wah gitu ya. Dialog ini kalau dipakai ini bagus nih misalnya gitu ya. Itu luar biasa. Kalau gini, novel ini film dengan rating tinggi. Film dengan rating tinggi itu biasanya kadang-kadang ada yang karena alurnya tapi kadang-kadang karena dialognya yang cerdas gitu ya. Saya suka novel, kadang-kadang saya sesekali nonton film yang pengen tahu aja gitu dialognya, wah ternyata benar. Misalnya kadang-kadang ada ini, wah itu lagi misalnya lagi viral dikatakan bahwa dialognya itu cerdas gitu, wah coba saya mau ikut dengar gitu, saya ikut baca, saya ikut dengarkan gitu ya. Kadang-kadang novel dan sebagainya itu akan menambah wawasan kita, ya wawasan kita. Tadi yang penting gini, niat kita awal apa? Cari ide, ya jangan keterusan. Cari ide melalui film, tapi kan akhirnya jadinya nonton, kemudian nggak nulis-nulis, nah itu juga nggak tepat ya. Atau kemudian cari ini melalui jalan-jalan, cari idenya, jalan-jalan, wah jalan-jalan ya, jalan-jalan terus, habis uang ya, nulisnya enggak, nah itu juga tidak tepat ya. Oke, dilanjut. Oke, sekarang kita ini kan klasifikasi karakter real dan karakter fiktif. Kadang-kadang kita butuh, jadi memilih tokoh utama tadi, karakternya, itu bisa karakter yang real, bisa juga karakter fiktif. Kalau karakter real, artinya begini, seperti Yudo tadi. Saya bilang, itu adalah orangnya asli ada, gitu ya. Karakternya, maksudnya ya, karakternya tuh asli. Artinya, saya bisa membayangkan, saya ngeliatin, kadang-kadang saya ngamatin Sandra itu, gini, kalau dianya bereaksi, ketika dia dipuji begini, ketika dia melihat ini sensitivitasnya begini dan sebagainya. Nah, itu kemudian saya masukkan ke dalam cerita saya. Gitu ya. Sama ketika, nah, paling mudah begini, teman-teman. Kalau sahabat itu, gini, kalau saya tanya begini, siapakah orang yang paling Anda kenal? Siapa orang yang paling Anda mengerti? Ada yang bisa jawab? Ayo, jangan ini kita. Siapa? Mama. Ibu. Mama. Ibu. Oke, benar. Mbak Siti Amalia itu luar biasa. Diri sendiri. Iya, benar. Diri sendiri. Ya, Mas Reski Ananta itu benar. Diri sendiri. Jadi kalau buat penulis pemula, paling gampang karakter realnya itu adalah kita, tentang diri kita sendiri. Banyak penulis, bahkan penulis senior pun, penulis yang sudah
pro, mereka itu menggunakan dirinya sebagai karakter, sebagai tokoh utamanya, karakter utamanya. Ya, jadi dia banget gitu. Supaya apa? Kita pasti paling tahu gimana reaksi kita ketika kita misalnya diejek. Kita paling tahu bagaimana sikap kita ketika kita menolak. Bagaimana sikap kita ketika kita tidak setuju tapi tidak berani bilang tidak. Nah, yang kayak gitu itu kita yang paling tahu, ya enggak? Nah, makanya kemudian menuliskan karakternya itu dengan simulasi itu diri kita sendiri itu paling mudah. Itu penulis pemula. Ya. Tapi jangan kalau sudah terus menulis dan sudah mulai profesional, kalau bisa sudah jangan lagi pakai diri sendiri sebagai ini ya. Ya. Penulis yang baik itu adalah penulis yang bisa menggunakan banyak karakter. Tapi kalau buat penulis pemula, saya sarankan lebih baik diri sendiri aja deh sebagai figurnya, supaya nggak kesulitan, supaya konsisten nanti menuliskannya, konsisten menuliskan si tokohnya tadi. Kita tahu banget, kita tahu jawaban dia ketika ditanya, kita tahu jawaban dia ketika perkataan dia ketika dia lelah dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau itu makanya dikatakan di sini deskripsi karakter itu, kalau karakter real ya, deskripsi karakter itu lebih mudah karena mengambil dari karakter nyata, orangnya nyata, diri kita nyata, kita bisa menjelaskannya, bisa menggambarkannya dengan lebih mudah. Misalnya kita ada yang bahkan kebiasaan-kebiasaan kita. Misalnya ada orang yang kadang-kadang saya perhatiin anak-anak SMA ketika saya jalan-jalan gitu yang ngelihat anak-anak SMA, ada yang dia tuh kebiasaannya suka gini, dia ingin kerudungnya terus jadi itu saya kadang ngeliatin itu, oh itu saya pernah masukkan hal-hal seperti itu ke dalam cerpen saya. Wah, lucu juga ya, gayanya itu unik gitu, khas. Nah, yang kayak gitu. Gaya-gaya unik khas, kekhasan gestur, bahasa tubuh itu juga bisa dituliskan di fiksi, dan itu hasilnya akan lebih terlihat manusiawi, lebih real orangnya itu. Dan pembaca menyukai itu. Ya. Kemudian selanjutnya, kelebihannya karakter real itu dia mudah berimajinasi dan mengembangkan karakternya. Ya. Lebih mudah mengembangkan karakternya karena ya kebayang gitu. Dia bisa tahu tadi seperti apa ininya gitu ya. Kalau bukan diri sendiri ya, untuk penulis pemula kalau nggak diri sendiri juga bisa orang-orang di sekitar, lingkungan terdekat. Bisa pasangannya, bisa orang tuanya, bisa kakaknya, adiknya, sahabatnya, atau bahkan pegawainya dan sebagainya. Atau kalau ini bisa mahasiswanya, kalau misalnya dosen, atau bisa kalau guru, bisa muridnya dan sebagainya. Ya. Dan dia akan lebih konsisten. Lebih konsisten. Karena apa? Karena tadi nggak akan berubah gitu. Kita ngelihat terus. Jadi setiap lupa, dia tuh gimana sih gitu ya. Orangnya, dia pemalu atau percaya diri. Gitu. Kemudian kita bisa ingat, oh kan si A itu orangnya pemalu, berarti pemalu gitu. Jadi ingat gitu. Udah. Nah, sementara kalau karakter fiktif, dia lebih sulit membangun karakter karena mulai dari nol. Kita harus berimajinasi, membayangkan ini karakter ini orangnya karakternya ini seperti apa, itu dibayangkan gitu. Karakter orang yang misalnya katakanlah Judas misalnya, tapi kita nggak pernah bertemu dengan orang yang seperti itu, sulit membangunnya gitu. Ya, kemudian dia akan susah berimajinasi atau mengembangkan karakter, ya karena tadi tidak terbayang, sehingga sering terjadi ketidakkonsistenan. Jadi kadang-kadang dianya saat mengalami kejadian yang sama, bisa jadi dia hari ini dia misalnya di scene di bab yang pertama dia bersikapnya seperti ini, atau di scene yang pertama dia bersikap seperti ini. Di scene yang selanjutnya sikapnya berbeda lagi. Ya begitulah, jadi tidak konsisten. Begitu ya, karakter real versus karakter fiktif. Lanjut, silakan Mas Angga. Kemudian, nah kita belajar tentang tadi tokoh atlas. Kita sudah belajar alur, tokoh dan penokohan, sekarang alur.
Semoga waktu kita cukup ya. Alur yang memikat. Nah, ini contoh. Di pembukaan, ini ada pembukaan, kalau teman lihat itu pembukaan, kemudian ada konflik, ya. Kemudian menanjak sampai klimaksnya. Kemudian ada klimaksnya, kemudian mulai menurun. Ininya ya, rupanya ini mulai menurun, ada solusinya, kemudian ada penutupnya. Contohnya, saya kasih contoh gambaran begini. Ada sebuah adegan gitu ya, adegan seorang ibu yang menangis haru mendapatkan bantuan kesehatan bagi anaknya yang sakit gitu ya. Dia mendapatkan bantuan kesehatan dari dinas kesehatan, dari dinas sosial dan sebagainya. Ini cerita nyata sebenarnya. Saya ngambil dari cerita nyata yang kemudian diangkat dalam bentuk novel, ada juga yang sampai difilmkan. Cerita nyata. Suatu hari ditemukan gitu ya bahwa anak dari ibu ini tak terlihat, jadi nggak ada di rumahnya. Rumahnya itu terbuka dan itu kosong melompong. Padahal biasanya rumah itu selalu tertutup, nggak pernah dibuka. Ya karena kondisi anaknya itu sakit, jadi tidak pernah dibuka. Kemudian akhirnya polisi masuk, ya mencoba masuk, kemudian dia melakukan penyelidikan. Ternyata ditemukan ibunya itu dalam kondisi terikat tak sadar diri. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan didapatkan bahwa tidak mungkin, tidak bisa tidak gitu ya, maksudnya pasti anaknya pelakunya gitu. Anaknya ditangkap sebagai tersangka yang membuat ibunya terikat dan tak sadarkan diri tadi. Ya. Nah kemudian jadilah kemudian ibunya tadi, anaknya tadi ya dibawa ke ini, padahal anaknya dalam kondisi sakit dan sebagainya, kemudian tapi anaknya dibawa, digiring ke kantor polisi, kemudian dipenjarakan. Tapi ternyata di akhir cerita diceritakan bahwa sebenarnya ibunya lah yang mengikat diri sendiri karena dia marah anaknya itu tidak mau memenuhi obatnya. Karena sebenarnya ini anaknya itu tidak pernah sakit, tapi oleh ibunya diberi obat gitu ya, demi mendapatkan bantuan dari dinas sosial dan dinas kesehatan ya, supaya dia bisa hidup dengan nyaman, tak perlu bekerja gitu ya, dengan mengorbankan anaknya tadi. Oke gitu ya, saya gitu. Itu sebuah ini satu kesatuan, sebuah alur. Jadi ini kalau disebutnya itu sebenarnya di penutup itu namanya plot twist. Kita menyangka bahwa anaknya nanti ditangkap sebagai tersangka, ya kemudian ini udah sampai habis dipenjarakan, udah. Tapi ternyata ada plot twist. Plot twist itu ternyata ada ending yang kita kira A, ternyata B gitu. Solusinya adalah A, ternyata B. Jadi dikiranya kita mengira, jadi penonton atau pembaca mengira bahwa endingnya seperti ini, ternyata endingnya adalah berbeda. Itu kalau mau dituliskan itu memang, jadi kita bikin beberapa ini ya, jadi kayak semacam bikin peta, jadi kayak semacam bagan gitu ya. Jadi nanti A ya peta cerita itu, kalau kita bisanya peta cerita itu jadi ada A solusinya begini, B begini, C begini gitu. Nanti ada saya contohkan di sini. Jadi begitu. Ini alur singkat. Coba dilanjutkan dulu supaya lebih mendalam. Nah, kemudian masih di dalam alur, untuk kalimat pembuka, buatlah kalimat pembuka yang menarik ya. Jadi buatlah sesuatu kalimat yang itu akan menimbulkan, di awal itu menimbulkan pembaca itu ingin melanjutkan membaca gitu. Nih misalnya nih, kalau ini contohnya kalimat pembuka yang biasa-biasa saja itu begini. Namaku Listi, umur 26. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Aku seorang janda dan suamiku bernama Anton. Dulu sekali pernah kuliah tapi tidak sempat lulus. Ya, saya beberapa kali menemukan teman-teman pemula gitu ya, penulis pemula yang menuliskannya seperti itu. Jadi membentuk perkenalannya seperti itu gitu. Itu seperti dia menuliskan diari atau dia bikin
CV mungkin ya, seperti itu. Coba bandingkan dengan seperti ini. Bandingkan. Tia berjalan mengendap-endap sambil menjinjing sepatu. Langkahnya pelan, berharap tak ada yang melihat. Kepala Tia sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba saja lampu menyala. Tia terpaku dan mencebik pelan. Ayahnya berdiri tak jauh dari posisi Tia saat ini dengan jari telunjuk masih menempel pada saklar. Nah, kayak gitu, itu langsung ada actionnya, langsung ada apa ya? Jadi dibuka dengan action, langsung dibuka dengan peristiwa. Ya, kadang ada juga yang dibuka dengan dialog, langsung dengan dialog gitu. Itu juga menarik, macam-macam. Tapi tadi bisa dengan action, bisa dengan dialog, ya. Tapi jangan dengan gaya bertutur yang seperti tadi yang dicontohkan, yaitu tadi nama Kulisti umur 26, anak pertama itu seperti penulis-penulis anak gitu ya, dia biasanya pakai begitu, nulis anak. Saya suka kadang-kadang baca-baca ala KKPK itu ya, maksudnya masih begitu gitu. Nah, kalau teman-teman sini ada yang SMP, usianya SMP bisa nuliskannya langsung dengan aksi ya gitu, itu luar biasa gitu ya. Jangan lagi dengan pakai namaku, misalnya namaku Wita, umurku, misalnya kayak gitu, itu nggak akan menarik. Oke, lanjut. Nah, kemudian ending yang tak mudah ditebak. Jadi gini, saya penulis pemula, kayaknya nggak perlu lah bikin ending. Nggak apa-apa. Coba aja, kita coba bikin, belajar bikin plot twist, belajar bikin endingnya gimana kalau dibuatnya begini, jam begini, atau buat aja menggantung. Ya, menggantung, tapi kita tahu itu selesai ceritanya. Jangan menggantung yang itu sebenarnya kan kerasa ya, ini dibuat menggantung memang sengaja oleh penulisnya atau memang menggantungnya nggak selesai. Nah, itu pasti kerasa bedanya. Ya, bikin penasaran di awal, kemudian buat konflik secara bertahap, jadi kayak dikit-dikit, jadi bikin penasaran, nah lalu tutup dengan kejutan. Ya, surprise di ujung. Misalnya contohnya ada konflik, Tia mau berangkat tadi ya, peristiwa tadi, Tia mau berangkat pergi diam-diam karena tak mau dianggap anak kecil. Ini ada konfliknya seperti itu. Endingnya bikin beberapa ending. Yang pertama misalnya, ayahnya marah dan menghukumnya. Kemudian yang kedua, pilihannya, oh ayahnya diam saja dan memang nggak peduli. Ya, yang seperti ini nanti dibikinlah menggantung nanti endingnya. Kemudian yang ketiga, ayahnya diam-diam meminta seseorang mengungkit Tia, gitu ya. Kemudian dibuat menggantung juga, misalnya dibuatlah bahwa orang itu tersenyum gitu ya, melihat Tia, ya, dan dia tahu bahwa dia harus mengikuti anak itu, misalnya seperti itu. Nah, bikinlah beberapa ini tadi pilihan, ya, mau yang seperti ini atau seperti ini. Kalau misalnya ayahnya marah kemudian dikasih hukuman, oh nanti cara berceritanya seperti ini. Atau ayahnya diam aja nggak peduli, nanti cara berceritanya begini. Terus balik, atau malah ayahnya diam-diam minta orang untuk membuntuti. Nah yang kayak gitu itu dibuat. Nah lihat mana yang kira-kira paling kita bisa menceritakannya, ya paling bisa kita ungkapkan daripada nanti kita bikin. Wah, nanti dibikin ini alurnya muter. Ternyata kita nggak bisa mengungkapkannya. Lebih baik bikin yang mana yang kira-kira di antara ending ini kita bisa menciptakannya. Oke, dilanjut. Oke, untuk latar. Atlas, tokoh atlas. Ada alur. Kemudian tadi ada tema, kemudian atlas, kemudian latar. Latar pilih tempat dan waktu ceritamu. Ya, pilih tempat dan waktu ceritamu. Kira-kira mau di tempatnya di mana? Katakanlah kalau tempatnya real, mau pakai daerah Sulawesi, misalnya, atau pakai daerah Riau. Kemudian berarti dialognya nanti ada Melayu-Melayunya gitu. Itu akan lebih menarik gitu ya. Nah, kalau tempatnya real, maka lakukan risetnya sungguh-sungguh gitu. Lakukan risetnya sungguh-sungguh. Jadi ada nama tempatnya, kemudian nama jalannya, bentuk rumahnya seperti apa. Kalau perlu memang datang ke sana. Kalau misalnya teman-teman daerah sendiri itu bisa dilihat sendiri gitu bagaimana. Oh,
rumahnya ada, ini ada loh rumah realnya gitu. Kita tahu letak jendelanya di mana, kemudian luas lahannya seberapa dan sebagainya. Itu bikin gitu ya, dicatat. Itu akan menarik. Ya. Seperti saya menuliskan Gagap Love Story itu kan ceritanya tentang perempuan desa, perempuan kampung yang kemudian dia punya cita-cita itu dia sampai keluar ya dia sampai keluar negeri gitu ya untuk melanjutkan cita-citanya begitu, untuk melanjutkan cita-citanya, padahal dia orang kampung pedalaman begitu. Waktu itu saya melakukan riset. Waktu itu kondisi saya, jadi saya itu ceritanya menjenguk ayah saya yang sakit ya. Saya itu tinggalnya di daerah Jawa yang pedalaman gitu, Jawa Timur yang pedalaman. Kemudian dari situ sambil menunggu ayah yang sakit gitu ya, sambil mengobati beliau, saya jalan-jalan ke sawah, saya jalan-jalan ke saya melihat di sana. Kemudian itu saya tuliskan jadilah satu novel. Itu latarnya benar-benar real. Kemudian kalau tempatnya fiktif, maka imajinasikan sungguh-sungguh. Ya, yang itu tuh nggak ada di dunia nyata, ya, tempatnya. Itu diimajinasikan sungguh-sungguh. Nah, waktunya juga begitu. Waktunya mau waktu tahun. Kayak saya ketika menuliskan Surga Ketiga itu kan berarti menggambarkan si kakek ini. Zaman dulu berarti si kakek itu nggak ada telepon. Bagaimana mekanismenya? Nah, gitu. Bagaimana dia berkomunikasinya dengan orang tuanya untuk minta kiriman, nah dan sebagainya yang seperti itu. Kemudian atau nanti mau waktunya mau sekarang, nah itu kan bagaimana sekarang? Berarti sudah ada gadget, sudah ada laptop, ada fasilitas-fasilitas dan sebagainya lebih mudah. Nah misalnya seperti itu. Ada sosmed juga ya, bisa begitu. Oke, kemudian amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan. Jadi sebenarnya kita pengennya apa sih yang ingin kita sampaikan ke pembaca gitu ya, dengan adanya cerita itu yang kita tuliskan itu kita pengen apa sebenarnya. Nah, itulah yang kemudian disebutnya amanat. Oke, itu nanti terkait dengan kalau kita orang yang tadi ya kita religius, misalnya kita itu sampaikan di situ. Ya, kita bisa bikin novel-novel yang dia religius begitu. Nah, oke, dan lanjut lagi. Selanjutnya adalah sudut pandang. Atlas, yang terakhir adalah sudut pandang. Sebentar dulu ya. Oke. Di sudut pandang ini saya nggak banyak-banyak gitu. Jadi sebenarnya sudut pandang itu ada nanti orang pertama tunggal, orang pertama macam-macam ya. Kemudian ada orang ketiga tunggal dan sebagainya, banyak ya sebenarnya. Cuman ada orang kedua dan sebagainya. Tapi saya di sini cuman ada 2 saja, biar teman-teman nggak terlalu bingung gitu ya. Jadi bisa orang pertama tunggal itu bisa pakai aku atau saya. Nah, kelebihannya dengan menggunakan aku atau saya ini, kita bisa mengajak pembaca itu merasakan dan terlibat lebih dalam atau lebih jauh dengan si tokoh. Ya, kita jadi bisa mengajak pembaca itu, jadi pembaca itu jadi terbawa ya dengan kita menggunakan kata aku. Ya. Dan kita juga bisa lebih mengeksplorasi, karena tadi kita membayangkan apalagi kemudian kita pakai karakter utamanya itu adalah kita, ya itu akan kita bisa mengajak bagaimana dia berempati dengan si tokoh utama, bagaimana pembaca berempati dengan tokoh utamanya. Tapi kekurangannya ini untuk novel-novel yang mau tebel itu akan kesulitan. Kenapa? Karena si aku ini dia kan sudut pandangnya hanya berdasarkan cerita yang dibangun tuh berdasarkan sudut pandang dia saja, si tokoh utama tadi. Dia nggak bisa menceritakan tentang si A, si B. Kenapa? Karena dia sudut pandangnya pakai aku, pakai dirinya sendiri, gitu. Ya, dia nggak akan tahu bagaimana kondisi
tokoh pembantu lainnya. Nah, bandingkan ini dengan orang ketiga. Kalau orang ketiga itu pakai nama. Ya, bisa terserah mau kasih nama Siti, Maimunah ini ya dan sebagainya. Nah, kelebihannya itu kita akan bisa lebih mudah mengembangkan cerita karena diceritakan dari berbagai sudut pandang. Ya, katakanlah bisanya bikin kayak Terelia, dia bikin 4 bersaudara, dia bikin. Nah, ini bagaimana si pemberani berkomentar, bagaimana sih ini ya, kemudian dia dibuatlah. Jadi banyak konfliknya. Ya, banyak konfliknya, banyak tokoh yang diceritakan dan sebagainya. Jadi akhirnya ceritanya berkembang lebih mudah. Jadi mau bikin, bahkan bisa bikin sequelnya ya, bikin trilogi terserah. Kalau novel ya, cerpen juga bisa nih. Jadinya dari cerpen ini cerpen jadi cerbung. Tapi kekurangannya dia tidak bisa melibatkan perasaan pembaca lebih dalam. Ya nggak akan, maksudnya empatinya nggak akan sedalam yang pakai aku, karena ya tadi dia tidak akan sedetail yang pakai sudut pandang aku. Ya, kalau aku tuh tadi sampai kita tuh benar-benar merasakan dikit, si pembaca merasakan bahwa dia adalah tokoh utama, itu sampai begitu. Oke? Oke. Satu pesan saya, ya, yang itu adalah saya ambil dari kutipan Indah Hanako, yaitu tulislah hal yang paling membuatmu merasa bahagia, karena bahagia itu membuat kita nyaman untuk menulis, dan biasanya tulisan pun akan mengalir deras, seakan berasal dari suatu tempat di dalam diri kita. Ya, tulislah hal yang paling membuat kita merasa bahagia. Apa sih yang paling kita kuasain, yang paling kita, wah kalau nulis itu, aku tuh nggak percaya bahwa wah ternyata aku udah punya karya loh. Ya, jadi sesuatu yang buat bahagia. Jadi sebenarnya pun penulis itu memang harusnya adalah orang-orang yang bahagia karena dia bisa mengungkapkan apa yang tidak bisa diungkapkan. Ya.